pada saat malam hari ini. Mari sama saya undang kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita katakan masih Tuhan Yesus. Panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang kudus, Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Kau Allah yang besar dalam segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kau yang layak terima pujian dan sembah kami. Bapa yang baik, saat yang indah ini kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang ada, kami bersama orang-orang yang kami kasih, jemaat Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami akan memuji, meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhan bertakhta di setiap pujian dan penyembahan kami. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian, urapan Allah menjadi bagian milik mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oh
bersama hari ini. Biarlah kami dikuatkan, kami semakin diyakinkan Tuhan bahwa bersama hari ini bersama-sama dengan kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyebar luaskan kerajaan-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pada kesempatan hari Minggu yang berbahagia ini, mari kita tetap ingin membangun bangunan iman kita di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan yang sangat menakutkan. Bacaan firman Tuhan kami ambil dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai 6. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah mereka sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GPDI Cikarang, sekalipun minggu ini kita tidak bisa bersama-sama beribadah di gereja, tetapi jangan biarkan bangunan iman kita runtuh. Apa yang dialami oleh Elia menjadi satu pelajaran buat kita. Ketika Elia menghadapi masalah dalam hidupnya, di mana kita tahu Elia akan diancam oleh Isabel dengan kematian. Secara manusia, Elia sangat takut menghadapi ini. Sehingga firman Tuhan berkata, ia lari dan bersembunyi di padang gurun dan tidur di sana. Inilah yang dihadapi Elia. Dia sangat takut dan dia lari ke padang gurun untuk bersembunyi di sana. Karena waktu itu dia sangat dikejar-kejar. Hari-hari ini kita sebagai umat-umat Tuhan, bahkan masyarakat pada umumnya, kita sedang dikejar-kejar oleh hal-hal yang menakutkan, seperti virus corona dan lain sebagainya. Dan di tengah apa yang Elia lakukan, dia bersembunyi di padang gurun. Malaikat Tuhan datang menjenguknya berulang-ulang untuk menyuruh Elia bangun dan makan. Malaikat itu menyediakan roti dan air supaya Elia kuat menempuh perjalanan selanjutnya. Dalam masa sulit, masa yang tidak nyaman pada hari-hari ini, ketika menghadapi ketakutan, ancaman, sakit penyakit, dan lain-lain sebagainya, kita sebagai anak Tuhan
harus tetap bangun. Perhatikan bangunan iman kita. Jangan biarkan bangunan iman kita tidur dan tidak melakukan apa-apa dalam hidup kita. Perjalanan iman kita masih panjang. Oleh sebab itu, tetaplah kita konsumsi firman Tuhan sebagai air dan roti rohani bagi kita, supaya kita kuat, supaya di tengah-tengah kacaunya dunia ini, iman kita, bangunan iman kita tidak tertidur, melainkan terus bertumbuh oleh karena firman. Walaupun kita ibadah hanya di rumah, ibadah di gereja ditiadakan, bukan berarti iman kita boleh diam tanpa kemajuan. Tetapi oleh adanya air dan roti rohani, yaitu firman, kita dapat bangun dan kuat menghadapi ancaman-ancaman dunia dan kekhawatiran dunia. Seringkali kita tidak memperhatikan bangunan iman kita. Saya ambil dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 19 sampai 20. Ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Simson. Kita kenal Simson adalah seorang nasir Allah yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Akhirnya dia jatuh dalam pencobaan. Karena apa? Karena mulai imannya tertidur. Sampai Simson tidak menyadari bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Oleh sebab itu, tetaplah bangun, berjaga-jagalah, jangan biarkan iman kita, bangunan iman kita runtuh. Tetapi biarlah firman Tuhan yang kita nikmati membuat kita terus terjaga dalam menantikan kemuliaan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Di tengah situasi kondisi apapun, Dia baik buat saya, Dia baik juga buat saudara. Tetap setia dalam Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Dunia boleh menawarkan rasa tidak nyaman, tapi yang penting bangunan iman kita jangan sampai hancur. Karena di sanalah pengharapan kita yang pasti, penolong kita yang sungguh. Tetap setia dalam Tuhan. Percayalah, Tuhan Yesus penolong yang sungguh, dan badai pasti akan berlalu. Haleluya, amin. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah dengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Kami percaya kekuatan Allah, pembelaan Allah terus akan menjadi bagian dalam hidup kami. Sekalipun kami tidak beribadah di gereja, tapi kami tetap membangun bangunan iman kami. Kami tetap menaruh harapan kami hanya kepada Engkau, penolong kami yang sungguh. Di mana saja umat-Mu berada, di mana saja anak-anak-Mu berada, Tuhan, nyatakanlah pertolongan-Mu, nyatakanlah kemurahan-Mu, nyatakanlah pemeliharaan-Mu. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang lemah, dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan dalam pencobaan diberikan kemenangan. Ajar kami tetap setia, setia dan setia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.